Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Indriani dengan NIM 2216050171, Prodi Perbankan Syariah kelas E dengan mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama, yang berisi tentang hakikat dan ciri moderasi beragama, langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama, dan penerapan sikap moderasi beragama. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen kami yang bernama Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Baiklah, tidak saya perpanjang lagi, saya akan menjelaskan isi dari materi saya. Oke, seperti yang audiens lihat, saya akan menjelaskan tentang hakikat dan ciri moderasi beragama. 1. Moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. 2. Beragama. Beragama berarti menganut atau memeluk agama. Contohnya, saya beragama Islam dan Kim Tae-hyung beragama Kristen. Beragama berarti beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya atau menurut agama. Contoh, ia datang dari keluarga yang beragama. Beragama berarti sangat memuja-muja. Contohnya, mereka beragama pada harta benda. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandangan kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Ciri moderasi beragama. Fatah memaparkan tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Fatah menyebutkan 4 hal sebagai ciri dari moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri yang pertama yaitu kebanggaan kita terhadap 4 pilar bangsa, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945, papar Fatah. Yang kedua, yaitu toleransi terhadap umat lain yang berbeda agama dalam menjalankan aktivitas ibadah atau keagamaan lainnya. Toleransi merupakan sikap penting untuk menjaga ketahanan dan persatuan bangsa, kata Fatah. Ketiga, yaitu anti kekerasan. Kita harus menghindari sikap keras kita dalam menghadapi sesuatu, utamanya yang menurut kita berbeda dengan pandangan kita, ucapnya. Yang terakhir, yaitu menghargai budaya bangsa yang merupakan kearifan lokal kita. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama. Profesor Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan syarat pertama, untuk berada di tengah-tengah seseorang harus memiliki pengetahuan. Kalau saya ingin mengetahui siapa yang di tengah, saya harus tahu berapa orang yang di sini. Maka kemudian saya bisa menentukan orang keberapa yang ada di tengah. Tanpa pengetahuan, Anda tidak bisa melaksanakan moderasi, kata dia. Syarat yang kedua, untuk melakukan moderasi harus mampu mengendalikan emosi dan tidak melewati batas. Dan syarat yang ketiga, harus terus-menerus berhati-hati. Oke,
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang penerapan sikap moderasi beragama. Menurut Profesor Dr. Ali Ramdhani, terdapat 4 indikator moderasi beragama, yaitu toleransi, anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi, dan komitmen kebangsaan. Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural diantaranya bisa dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, menghargai agama, suku, ras, dan budaya lain, mengakui keberadaan orang lain, sikap toleransi, serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Contoh dari ajaran moderasi beragama yang bisa diedukasi pada para murid adalah dengan keadilan. Tidak boleh ada diskriminasi meski seseorang menjadi minoritas karena keyakinannya berbeda. Semua murid wajib mendapatkan hak dan ajaran yang sama, dan tidak boleh dirundung hanya karena keyakinannya berbeda. Oke, baiklah para audiens sekalian, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, bila suaranya kurang jelas, sleep call saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.